Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. You will easily find this channel on YouTube only by typing share to you. And when you got it, just click the subscribe button and welcome. In this channel, you can get all the dishes idea for your daily food, either savory or sweet, cooking and baking Indonesian food or international. Then, click the playlist so you can choose all the recipe that could make you easier. So, what are you waiting for? Let's check it out and happy cooking. Nah, kita mulai dengan menyiapkan bahan-bahannya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kapulaga, cengkeh, bawang bombay, serai, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah aku tuliskan di kolom deskripsi aja. Kemudian ini aku gunakan daging iga sapi ya. Dia memang masih beku karena dari freezer. Kemudian ini akan kita didihkan 1200 ml air. Tapi ketika dia muncul gelembung-gelembung kecilnya nggak apa-apa, kita masukkan. Ini aku pakai 500 gram daging iga sapinya. Kemudian kita tambahkan dengan 2 lembar daun salam, 1 cm jahe, boleh di slice atau digeprek ya. Kemudian 2 cm lengkuas, sama digeprek atau di slice juga boleh. Lalu 1 batang serai ini aku jadikan 2. Nah, kita akan didihkan airnya sampai nanti muncul buih-buih seperti ini ya. Ini adalah kotoran, bisa dari darah ataupun yang lainnya dari iga sapi ataupun daging sapi, apapun yang kita masak. Ini akan kita ambil, kita bersihkan supaya nanti air kaldunya itu bisa digunakan untuk masak yang lain juga. Nah, walaupun tadi kita masukkan daging iganya itu saat dia masih beku, itu nggak apa-apa, karena nanti juga akan terpisah sendiri-sendiri seperti ini. Dan aku masukinnya di saat air belum mendidih, itu supaya mempercepat proses daging iga ini juga empuk. Ini kalau udah mendidih airnya, kan kita tutup, biarkan dulu ya. Dan kita diamkan seperti ini, kita masak dengan cara ini ya, dengan metode ini. Kalau sudah, ini adalah perebusan yang terakhir ya. Setelah didiamkan, ini nanti akan siap kita masak bersama bumbu yang lain. Nah, dia akan empuk ya jadinya untuk iganya ini. Lalu kita akan haluskan 4 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 2 butir kemiri yang sudah disangrai, 2 butir kapulaga, 2 buah cengkeh, lalu 25 gram gula jawa. Ini kita tambahkan 50 ml air, lalu akan kita haluskan ya. Gula jawa bisa dimasukkan saat nanti dimasak aja juga nggak apa-apa. Tapi aku mau haluskan sekarang ya. Nah, kalau misalkan sudah halus seperti ini, bisa kita tumis ya. Nah, di sini walaupun aku nggak menggunakan minyak, itu nggak apa-apa. 3 lembar daun salam kita masukkan. Kemudian 1 cm jahe, 1 cm lengkuas, boleh dimemarkan juga ya atau di slice, lalu 1 batang serai. Nah, ini akan kita tumis-tumis seperti ini sampai nanti kadar airnya itu menyusut dan warnanya itu jadi kecoklatan ya. Nah, seperti ini, walaupun nggak pakai minyak juga bisa. Baru kita masukkan daging iganya yang sudah kita rebus tadi. Ini kita masukkan semua. Lalu kita aduk balik ya, kita aduk sampai semua iganya itu terkena bumbu halusnya. Nah, seperti ini aja, itu aromanya udah Masya Allah enak banget, udah gurih banget. Lalu kita masukkan 400 ml kaldu iga sapi. Jadi tadi air kaldunya, air rebusan iganya itu jangan dibuang karena bisa kita masak juga di sini ya. Biar dia makin gurih dan rasanya itu makin nendang. Lalu akan kita seasoning dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada, 3/4 sendok teh ketumbar, lalu kaldu sapi bubuk atau kaldu jamur juga boleh. Lalu masukkan 1 sachet kecap manis. Nanti misalkan kurang coklat atau kurang manis, teman-teman bisa sesuaikan lagi ya. Kalau aku di resep ini udah pas banget. Nah, kemudian kita aduk balik kembali, kita aduk rata sampai iganya juga terlumuri oleh si kecap. Jadi warnanya coklat semua ya. Nah, proses pemasakan setelah ini tuh nggak perlu terlalu lama karena kan daging iga kita udah empuk ya. Kalau misalkan daging iga teman-teman masih alot, masih keras gitu, maka harus dimasak agak lama sedikit lagi. Jadi bisa kita masukkan air kaldu sapinya lagi ya. Di sini aku tambahkan karena nanti akan kita masak dengan santan.
Nah, ini tetap akan kita masak sampai dia mendidih dulu, sampai airnya juga agak menyusut, baru kita masukkan 200 ml santan. Nah, ini kalau misalkan santannya dimasukkan sejak awal tentu akan pecah, makanya kita masukkan itu di proses hampir akhir ya ini teman-teman. Ini tinggal kita masak aja sampai semuanya itu benar-benar reduce gitu. Dari kaldunya, dari dagingnya sendiri itu meresap banyak bumbu. Pokoknya sampai benar-benar airnya itu jadi agak kental ya. Tinggal kita masak-masak aja, ditutup, boleh juga supaya lebih cepat memasaknya. Kalau sudah berkurang airnya, itu kita masukkan 1 buah bawang bombay. Ini juga kita masukkan di bagian akhir supaya nanti dia tidak terlalu layu ya. Kita masih mau dia ada bentuknya. So, ini dipotong-potongnya itu juga ukuran besar-besar aja ya, supaya nanti juga terlihat cantik. Tinggal kita aduk balik, aduk rata, masak sampai bawang bombaynya itu kelihatan agak layu. Nah, udah deh, ini sudah siap untuk kita plating teman-teman. Masya Allah aromanya, dan lihat ya teman-teman, warnanya cantik banget, dan dia tuh udah kelihatan banget kalau misalkan empuk gitu. Teman-teman bisa plating ataupun langsung disajikan bersama nasi hangat. Ini Masya Allah enak banget, teman-teman harus banget cobain ya. Ini akan cocok untuk menu sahur ataupun berbuka puasa. Nanti ditambah dengan sayur-sayur yang lain ya kalau buka puasa, jadi nanti ada gizinya juga. Karena proteinnya ini sudah sangat nendang banget. Nah, kalau udah seperti ini kita taburkan bawang goreng. Aku suka yang banyak ya teman-teman, jadi rasanya makin istimewa. Nah, kalau udah jadi ini Masya Allah teman-teman pasti akan nagih banget. Jadi kayak 1 piring nasi aja tuh gak cukup gitu. So, ini dia hasilnya bistik iga sapi kita. Teman-teman bisa gunakan bagian daging sapi yang lain juga ya. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan teman-teman suka. See you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.